Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tak lupa kita ingatkan untuk diri kita masing-masing, di samping agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, juga senantiasa beristighfar kepadanya. Dua perkara ini menjadi penyempurna dalam kehidupan seseorang, karena yang paling nampak dari kehidupan para nabi dan para rasul adalah syukur dan istighfar mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di saat ini kita lama belum turun hujan ini, belum turun hujan, sebagian tempat sudah kekeringan, sebagian tempat untuk mendapatkan air antri, sebagian tempat harus mencari ke tempat yang jauh. Dan di antara sebab diturunkannya hujan dan rezeki yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi demikian dari upaya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya agar diturunkan hujan, agar mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadirun, insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang istighfar. Walaupun sudah sering kita bahas tentang istighfar, tetapi senantiasa ada hal yang perlu kita ketengahkan lagi dan perlu kita ingatkan lagi. Yang pertama tentang penting dan keutamaan istighfar. Kemudian yang kedua, kapan waktunya kita beristighfar dan apa saja lafaz-lafaz istighfar. Ini perkara yang menjadikan kita lebih mengenal lagi tentang istighfar. Ya hadirun a'azani wa a'azakumullah. Manusia itu tidak akan bisa lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, wuqu' fil maksiyah. Ini yang pertama, terjatuh pada maksiat. Keadaan manusia pasti pernah terjatuh pada maksiat. Gini apa mboten hadirin? Nggih. Nggih. Pasti pernah terjatuh pada maksiat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti banyak salahnya, dan yang paling bagus di antara yang bersalah adalah bertaubat. Bertaubat di antaranya mengucapkan dengan istighfar. Yang kedua, tarku fi'li ma aujaballahu alaihim. Yang kedua, meninggalkan apa yang Allah wajibkan pada mereka, atau apa yang
Allah perintahkan pada mereka, seperti sabar misalnya. Kadang kita nggak sabar. Tabah, kadang kita nggak tabah. Ya. Atau hal-hal yang lainnya. Ada sebagiannya tidak sholat, tidak puasa. Ya. Kalau menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga perut, ini lebih sulit lagi. Nah, ini berarti meninggalkan perkara yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, adaun faraid atau ma amarallahu bihi, ya, mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Wa fihi taqsir wal khalal, tetapi dalam mengerjakannya pasti ada hal yang belum sempurna atau yang tercecer. Misalnya kita sholat, ya, terkadang nggak khusyuk. Kita sholat, hati kita nggak hadir. Kita sholat, kadang terasa gugup. Kita sholat terkadang menahan kentut, menahan yang lainnya, sehingga sholat kita nggak sempurna. Ini tiga keadaan yang pasti manusia menghadapinya, pasti. Dari tiga perkara ini semuanya membutuhkan istighfar. Ya. Makanya habis sholat yang pertama kita ucapkan apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Gini apa maksud? Nggih. Padahal baru sholat. Ya. Sebenarnya bukan hanya sholat, pada ibadah yang lainnya disunahkan. Habis puasa sunnah, puasa wajib, ya, habis, ya, kita melakukan pekerjaan yang baik. Karena tatkala kita misalnya puasa, dalam puasa itu kita mengeluh, ya, mengeluh, kadang semacam menyesal, gara-gara aku puasa jadi kerjaannya ora rampung, gara-gara aku puasa jadi ora bisa, ya, seperti yang diinginkan karena badannya lemas. Kadang ngeluh, tetap puasa tapi ngeluh. Supaya ibadahnya tadi tetap sempurna, walaupun ada kekurangan tadi, ngeluh atau nggak khusyuk atau menggerutu, biar sempurna ditutup dengan istighfar. Nah, ini. Ya hadirun azani wa azakumullah. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang, ya, keutamaan istighfar ini. Yang pertama, istighfar itu menjadi utama, yaitu istighfar itu merupakan, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyaknya penyebutan di dalam Al-Quran tentang istighfar, dan banyaknya penyebutan di dalam hadis tentang istighfar. Jadi tentang istighfar di Al-Quran banyak, di hadis banyak, dan juga diperintahkan. Kalau begitu berarti istighfar adalah amalan yang sangat utama, ya, amalan yang sangat utama ini. Karena buktinya di dalam Al-Quran itu banyak. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 199, Allah SWT berfirman, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah kalian ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Dan juga firman Allah SWT yang lainnya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Dan supaya kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan bertaubat kepadanya. Nah, ini dalilnya sangat banyak sekali tentang istighfar yang merupakan perintah. Jadi istighfar ini semacam obat. Jadi kalau orang banyak penyakitnya, banyak racunnya, banyak kotorannya, biar badannya sehat, hendaknya kotoran tadi dibersihkan dengan obat ataupun dengan yang lainnya, supaya badannya kembali enak. Kalau hati manusia banyak kotorannya, pembersihnya adalah dengan istighfar.
Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar di dalam surat Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Di waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Ya, waktu sahur mungkin tahajud, atau misalnya nggak tahajud kemudian bangun malam, ya karena mungkin capek dan macam-macam, akhirnya nggak bisa wudu, bertahan kita duduk kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ya Allah, atau doa istighfar sayyidul istighfar. Jadi ini dalil-dalil yang banyak sekali yang menjelaskan bahwasanya istighfar itu utama. Kemudian yang kedua dari keutamaan istighfar, istighfar ini adalah merupakan wadhifatu jami'il anbiya wal mursalin. Jadi kedudukan jabatan para nabi dan para rasul adalah mereka beristighfar. Ya, jadi para nabi, para rasul yang amalannya baik, yang dicintai oleh Allah, justru paling banyak istighfarnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW disebut dengan Sayyidul Mustaghfirin, penghulunya, pemimpinnya orang-orang yang beristighfar. Kalau kita ingin bertanya, atau kalau kita boleh bertanya, sebenarnya dosa kita sama dosanya Rasulullah banyak mana? Banyak kita ya, jelas ya. Ya. Istighfarnya banyak mana? Dosanya banyak kita, istighfarnya banyak Rasulullah. Masya Allah. Ya, jadi sekuat-kuatnya kita istighfar kepada Allah SWT masih belum bisa mengalahkan istighfarnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau sampai lupa nggak zikir, sampai lupa nggak wirid, itu beliau tutup dengan istighfar. Yang namanya manusia kan kadang ya ada jeda pas nggak zikir, nggak wirid. Nah, beliau merasa ini kurang, kemudian beliau apa? Istighfar. Masya Allah. Jadi Rasulullah ini Sayyidul Istighfar, Sayyidul Mustaghfirin, penghulunya orang-orang yang beristighfar. Sebenarnya kita istighfarnya sudah banyak apa belum ya? Sudah banyak apa belum? Belum ya. Tapi kok kadang rasanya sudah banyak, ini gimana ini? Aku maca Qur'ane wis akeh, salate wis akeh, istighfar akeh, ini gimana ini? Ya mungkin kita butuh penyegaran. Ya, butuh apa? Penyegaran biar fresh lagi. Nanti istighfar lagi gitu ya. Ya memang ada olahraga yang itu termasuk sunnah insyaallah. Yaitu apa? Renang. Renang nggih? Renang kan sunnah nggih kan? Memanah, berkuda, renang nggih, sibahah niki. Apa sih utamanya renang itu? Ya kalau nggak renang ya diguyur pakai air lah. Itu ternyata menyegarkan kita. Jadi kadang kita sudah loyo, udah lesu, aduh ya Allah, biar kembali segar, ya renanglah segar. Nanti insya Allah semangat ibadahnya tumbuh kembali. Ya, makanya di Indonesia ini sehari mandi berapa kali? 3 kali atau 2 kali di Indonesia loh. Minimnya 2 ya. Nah, biar segar. Coba nyoba di negeri ini jangan mandi kecuali sepekan sekali. Kuat apa enggak kira-kira? Kan mandi yang sebagian ulama mengatakan wajib, walaupun banyak yang mengatakan sunnah, yaitu mandi Jumat. Ya, Jumat sepekan berapa kali? Sekali. Jadi kita mandinya cuma hari Jumat. Kira-kira kuat apa tidak? Kalau di negeri ini kayaknya nggak kuat. Nggak kuat. Ya, saya udah pernah nyoba di negeri ini nggak kuat.
Padahal saya waktu mondok di Yaman itu, kalau bukan karena sebab ada hari Jumat, saya mungkin lupa mandi. Jadi sepekan mandinya berapa kali? 1 kali, masya Allah. Tapi di sini dicoba nggak bakalan bisa, saya yakin. Saya udah berusaha mencoba. Ya, jadi yang dikatakan mandi itu ya mandi Jumat dan mandi janabah. Kalau mandi kita sehari 2 kali sebagainya itu bukan mandi secara hukum syariatnya loh. Ya bersih-bersih badan, penyegaran gitu. Makanya bab mandi maksudnya mandi janabah, mandi Jumat. Ya, kita ya pakai air biar seger kembali. Ya. Dan ada kisah ya, kayaknya sih saya belum pernah mendengar orang yang sampai pada rekor ini ya. Saya ke Yaman waktu itu bawa sabun ya. Ternyata saya dari berangkat sampai pulang 1 sabun ini belum habis. Masya Allah, 2 tahun belum ada kan? 2 tahun sabun belum habis, belum ada ya. Karena di Yaman itu udaranya kering, apa? Karena di sana udaranya kering, sehingga hampir nggak pernah keringetan. Kalau musim kemarau kayak gini nih, kita ngambil pakaian kita yang digantung, nyetrum, ya Allah. Jadi pakaiannya nyetrum, gitu loh. Astagfirullahaladzim. Berarti di sini di negeri ini banyak air. Jadi kalau kira-kira badannya nggak seger, mandi supaya semangat kembali beribadah. Atau renang, karena mandi biasanya terlalu cepat. Kalau renang kan agak lama. Ya, airnya tenggelam sehingga seger lagi nih otak ini. Ya, seger, biar kenceng lagi, biar bisa kembali ibadah. Tapi nek kesepuan nggih, ampun nggih, paling kali toyo anget nggih. Kesepuan renang go nyedem malah ora sida zikir malah. Nggih kram nggih. Nah, ini sesuai dengan keadaan lah. Pokoknya gimana caranya biar kita seger supaya istighfar kita lebih kuat nih. Di antaranya lagi ini ya, jadi kedudukan para nabi dan para rasul adalah istighfar. Seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam ya, juga istighfar. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah istighfar niki pun sami apal sedanten. Nggih mboten? Napa wonten sing dereng apal? Udah apal semua belum istighfar ini? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pun apal sedanten nggih? Biasanya orang-orang kampung apal semua. Ini. Dulu di musola-musola orang suka baca ini, ya. Ini istighfarnya Adam dan Hawa. Ya, dia beristighfar terus kepada Allah. Ya, dari tempat yang jauh akhirnya mendekat sampai akhirnya ketemu di Arafah. Rabbana zalamna ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirana ya Allah, jikalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk menjadi golongan orang yang merugi. Nabi Adam dan Hawa. Ya. Demikian juga ya. Nabi Adam sudah. Kemudian juga Nabi Nuh. Nabi Nuh juga istighfar. Allah sebutkan istighfarnya Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat 28. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku Nabi Nuh yang berdakwah selama berapa? 950 tahun. Yang ngaji sama beliau berapa? Selama 550 tahun beliau berdakwah, yang ngaji berapa? 50. Ya, 50 tahun. Berarti 950 tahun dibagi 50. Ketemunya berapa itu? 950 tahun dibagi 50. Ketemunya berapa tahun itu? Berapa tahun?
19. Ya, 19 tahun dapat satu. Masya Allah. Kalau kita misalnya 19 tahun marah ngaji dapat satu, kira-kira dakwah kita gimana? Mundur atau terus bertahan? Nggak kuat ya? Nggak kuat. Masya Allah. Masya Allah ya. Tabah sekali, perhatikan. Misalnya ada orang loh jualan 19 tahun nggak laku loh, yang beli cuma satu, gimana kira-kira? Ya Allah. Berarti memang kita dengan mereka ketabahannya gimana? Imbang atau masih jauh? Jauh sekali ya. Satu. Yang kedua, kenikmatan dan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita besar atau kecil? Sangat besar. Ya, karena kita itu lemah, karena kita kesabaran juga kurang. Alhamdulillah, sesepi-sepinya masih ada yang beli. Ya apa tidak? Iya. Walaupun merasa sedikit teman, tetap temannya lebih daripada 50. Masya Allah. Itu nggak nyampe setahun 2 tahun. Ya, luar biasa ini. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam pun beristighfar. Dan istighfar beliau menggambarkan kebersihan hati beliau dan cinta beliau kepada umatnya. Walaupun yang ngaji cuma 50, umatnya didoain, diistighfarin sama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan siapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan juga kaum mukminin dan juga kaum mukminat. Ini istighfarnya Nabi Nuh. Dan di sini banyak sekali ya istighfar para nabi disebutin ya. Tapi kalau kita sebutkan di semuanya nanti waktunya nggak nyukup ya. Ya, jadi para nabi, para rasul menempati kedudukan yang tinggi di dalam istighfar, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan istighfar itu utama. Istighfar ini merupakan kedudukan jabatannya para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, istighfar itu merupakan sebab yang terbesar diampuninya dosa. Jadi kalau manusia itu banyak dosanya, maka sedikit bahagianya. Kalau manusia itu banyak dosanya, maka dia banyak malasnya. Jadi kenapa malas sholat, malas puasa, malas untuk beramal soleh? Itu karena banyak kotorannya. Biar bersih, ya istighfar. Makanya orang-orang yang paling cepat menerima panggilan Allah SWT adalah orang-orang yang bersih. Dan orang yang tidak menerima panggilan Allah SWT adalah orang-orang yang memang hatinya sudah keras. Seperti dalam surat Baqarah, Allah SWT mengatakan fatala alimul amadu faqasat qulubuhum. Dan saking lamanya mereka tidak bertaubat, tidak beristighfar, tidak mendengarkan agama Allah, sehingga hati mereka menjadi keras. Tatkala didakwai, nabinya pun sampai dibunuh, diingkari, nabi sampai dibunuh. Berarti keras sekali hatinya. Ya, berarti di sini agar lunak dengan beristighfar. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an wa yadhlimu nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Dan barang siapa yang beramal dengan perbuatan yang jelek atau berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan menjumpai Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi akhirnya mendapatkan harapan kembali. Akhirnya semangat kembali karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Allah SWT juga berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, sedangkan aku mengampuni dosa semuanya.
Di dalam hadits qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Syirik diampuni napa mboten nggih? Syirik nggih diampuni mboten? Diampuni. Loh, kok ada yang mengatakan syirik enggak diampuni? Kalau mati dalam keadaan tidak bertaubat dari syirik. Gitu. Ini penting sekali pemahaman ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya meyakini seluruh dosa diampuni. Ya. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat atau melakukan perbuatan dosa itu, diampuni. Ya, bukan diampuni. Jadi begini, salah tadi. Jadi seluruh dosa itu diampuni kalau dia bertaubat, termasuk syirik. Kemudian dosa-dosa besar yang lainnya seperti zina, minum khamar, mencuri, membunuh, ya, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia diampuni dan langsung masuk surga, walaupun dia mati dalam keadaan ya melakukan dosa besar, misalnya minum khamar. Atau kalau Allah SWT kehendaki dia disiksa dulu baru masuk ke dalam surga. Ini dosa besar selain syirik. Apabila meninggal dunia belum sempat bertaubat. Tapi kalau bertaubat diampuni, termasuk syirik. Adapun syirik kalau mati dalam keadaan belum bertaubat, lah ini dosanya tidak diampuni sebagaimana di dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Begitu. Jadi di sini ya di dalam hadits qudsi ini ya ini betul sekali ya, seluruh dosa diampuni kalau beristighfar. Kemudian ya hadirun azani wa azakumullah, keutamaan yang keempat tentang istighfar, bahwasanya istighfar min a'zami asbabi nuzulil khairat wal barakah. Sesungguhnya istighfar adalah sebab terbesar turunnya kebaikan dan barakah, warahmah dan juga rahmat, wa hillu likatsirin minal mushkilat, dan penyelesai dari sekian banyak problem. Jadi problem ternyata cara penyelesaiannya diantaranya dengan apa? Istighfar. Ya, problem misalnya kan itu kembalinya ke hati kita. Ya, tatkala hati ini sudah lapang, maka problemnya terasa apa? Hilang. Oh ya sudah, nggak apa-apa lah, nanti kita kerjakan misalnya. Padahal tadinya sudah buntu, aduh ini nggak bisa nih semuanya, aduh ya Allah ini hancur kita, mati kita misalnya. Ya, udah nggak bisa kita, udah nggak ada jalan ini sudah. Begitu istighfar ternyata loh nggak apa-apa ini kok. Nah ini dengan sebab apa? Istighfar. Fabil istighfari takunul hayatat thayyibah, dan juga dengan istighfar hidup jadi bahagia. Hidup jadi thayyibah. Jadi kenapa orang kok menghabiskan uang ya sampai yang diukir itu bukan kayu tetapi apa? Badannya, ya kan? Ditato, ya kan? Minumnya bukan madu, bukan susu tetapi apa? Khamar, ya kan? Yang didengar bukan murotal Al-Qur'an tetapi apa? Ya, gitu. Mulutnya bukan siwakan tetapi apa? Ngerokok, ya kan? Nah, sehingga hidupnya nggak thayyibah. Tapi tatkala dia beristighfar, hidupnya menjadi thayyibah,
wa mata'al hasan, dan kesenangan yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT, wa annistaghfiru rabbakum, dan supaya kalian beristighfar kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah, yumatti'kum mata'an hasanan, maka kami akan senangkan kalian dengan kesenangan yang baik, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wabil istighfari tufarijul humum wal kurubat, dan dengan istighfar akan melepaskan dari kegundah gulanaan dan kesulitan. Sebagaimana di dalam hadis, man lazimal istighfar, barang siapa yang terus menerus beristighfar, jalallahu lahu min kulli dikin makhraja, maka Allah SWT akan menjadikan setiap yang sempit itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap gundah gulana akan ada faraja. Faraja akan ada kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka. Ini kekuatan istighfar. Ya, makanya zaman dulu atau mungkin sekarang juga kalau ngadepi problem biasanya wis istighfar, baik istighfar, ya kan? Masih sering dengar orang tua kalau nasihatin mungkin lagi tengkar atau lagi marah atau lagi apa, istighfar, sudah istighfar. Masih sering dengar? Iya. Memang ini solusi. Sebenarnya membaca istighfar bukan hanya taat lagi tengkar, bahkan taat lagi bahagia. Memperbanyak istighfar supaya kebahagiaan ini terjaga, terlindungi, dan kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan yang lainnya, menjadi barokah. Jadi istighfar itu bukan hanya kalau kita melakukan dosa. Nanti akan ada pembahasan. Intinya istighfar itu di dalam segala keadaan itu disyariatkan. Cuman kalau habis melakukan maksiat, istighfar hukumnya wajib. Ya, habis melakukan maksiat hukumnya apa? Wajib harus istighfar, bertaubat kepada Allah. Tapi kalau habis melakukan kebaikan, hukumnya sunnah. Seperti kita habis sholat, istighfar. Habis haji, istighfar. Habis umrah, istighfar. Habis kebaikan istighfar, astagfirullah. Atau habis sedekah juga istighfar. Loh, kamu habis sedekah istighfar? Ya, namanya hati, ya. Kadang timbul perasaan-perasaan nih, kamu kalau nggak tak bantu sama saya, kamu nggak bisa apa-apa loh. Lah, hati yang seperti ini Allah nggak ridha, karena rezeki dari dirinya, dari Allah SWT untuk dirinya. Nah, supaya istighfar, supaya sedekahnya diterima dan dilipat gandakan oleh Allah menjadi kebaikan yang lebih baik lagi, menjadi rezeki yang lebih banyak lagi, ditutup dengan apa? Istighfar. Masya Allah. Ya, tapi di zaman kita ini jarang ya terdengar ya mengistighfarkan masyarakat. Ya, mengistighfarkan apa? Masyarakat. Kalau zaman dulu ada istilah apa? Mengolahragakan masyarakat, ya. Masih ingat mengolahragakan masyarakat? Slogannya gimana dulu? Masyarakat olahraga, mengolahragakan masyarakat gitu ya. Gimana? Olahraga. Pinter, Masya Allah. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan apa? Masyarakat. Ini slogan ini ya, kalau dihidupkan, memasyarakatkan istighfar dan juga mengistighfarkan masyarakat. Maksudnya masyarakat juga kita mintakan ampun kepada Allah. Jadi masyarakat pada istighfar, kita juga menggunakan buat mereka. Kira-kira rezekinya jadi lancar nggak di Indonesia? Insya Allah lancar ya. Sebenarnya di Indonesia rezeki lancar banget, cuman gembel gitu ya, gembel. Maksudnya gembel, sing korupsi coba ya kan? Itu kalau nggak korupsi dibagi-bagi sama masyarakat Indonesia misalnya, jadi tambah makmur ya. Bahkan insya Allah kalau pada jujur nggak perlu utang ke luar negeri kayaknya bisa ya. Tapi ini memang sulit ya, kembalinya kepada hati ya. Jadi siapapun dia itu punya hati.
Kalau hatinya bersih, baik, semoga kuat menghadapi ujian. Ujian yang paling berat adalah di antaranya tadi, ya. Nah, semoga kita dihindarkan, ya. Kekuasaan kadang berat sekali, ya. Karena kekuasaan itu mudah melakukan apapun. Ya. Padahal kadang itu bukan miliknya, tapi milik, ya, orang-orang yang harus dia berikan. Maka caranya dengan apa? Istighfar ini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Istighfar merupakan sebab yang terbesar aman dan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT, potongannya ya sedikit lagi, wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka sedangkan engkau masih bersama mereka, wahai Nabi. Jadi selagi Rasulullah masih bersama mereka tidak akan diazab mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka tatkala mereka beristighfar. Ya. Waktu yang paling afdol beristighfar adalah waktu sahur. Ini waktu yang paling afdol. Kalau lafaz-lafaz istighfar itu banyak, cuman yang paling utama yang terkenal dengan sayyidul istighfar, ya, karena sudah ada adzan. Jadi barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, ternyata di sore hari belum sampai sore dia meninggal dunia, maka dia menjadi ahli surga. Dan dia tatkala membaca di petang hari dan belum sampai pagi hari dia meninggal dunia, maka dia termasuk menjadi ahli surga. Tapi syaratnya mengetahui kandungannya dan yakin. Ya, sayyidul istighfar insyaallah udah pada hafal semuanya. Udah pernah kita ajarin, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Istighfar yang lain yang sudah sering kita ketahui seperti astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan yang lainnya. Insyaallah ini saja yang bisa kita pelajari, kita sampaikan, ya. Kita mohon kepada Allah lidah kita, lisan kita mudah beristighfar, dan hati kita juga tidak lupa dari beristighfar. Dan orang yang paling baik justru merasa banyak dosa, dan orang yang tidak merasa punya dosa berarti dia adalah orang yang berdosa, begitu. Jadi kalau orang merasa kotor, tanda dia adalah orang yang baik. Ya, kalau dia merasa bersih, hati-hati, dia dalam keadaan terlena, bahaya. Makanya orang yang paling banyak istighfarnya adalah para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.